Banyak pihak yang menyalahkan e-commerce atau toko online atas tutupnya sejumlah gerai toko retail konvensional dan juga berkurangnya pengunjung ke pusat perbelanjaan. Namun sesungguhnya persaingan di dalam industri retail online juga sangat ketat. Beberapa e-commerce bahkan telah menjadi korban ganasnya persaingan. Pemilik terpaksa menutup bisnis mereka atau menjualnya kepada pihak lain. Kami ulas selengkapnya dalam e-commerce melesat, persaingan kian ketat. Kita lihat di sini ada e-commerce yang tersingkir dari pertarungan yang ketat di Indonesia. Matahari Mall ini adalah korban terbaru. Mataharimall.com ini adalah milik Lipo Group, berdiri sejak 2015. Matahari Mall akhirnya bergabung dengan Matahari Department Stores dan berubah menjadi matahari.com. Fokus bisnisnya pun juga beralih dari sebelumnya sebagai situs yang menjual fashion dan produk lifestyle dari pihak ketiga menjadi situs yang memamerkan produk-produk Matahari saja secara eksklusif. Dan kemudian kita lihat di sini Rakuten. Raksasa toko online asal Jepang ini masuk ke Indonesia pada tahun 2011 dengan menggandeng MNC Group. Namun pada Maret 2016 hengkang dari Indonesia. 5 tahun saja ya Rakuten. Kemudian kita lihat di sini Cipika besutan Indosat Ooredoo yang mendirikan e-commerce Cipika pada Agustus 2014 dengan harapan ini bisa menjadi mesin bisnis baru untuk menopang keuangan ketika industri telekomunikasi terus tertekan ketatnya persaingan dan namun sayangnya Cipika juga tidak kuat bersaing. Hanya berusia 3 tahun sebelum akhirnya dimatikan oleh Indosat Ooredoo. Kita lihat ini dia Cipika besutan Indosat, kemudian juga pesaingnya Elevania yang dibangun oleh XL Axiata yang juga mencoba peruntungan di bisnis e-commerce dengan mendirikan Elevania pada Juli 2013. XL mendirikan perusahaan patungan ini bersama dengan Escape Planet dari Korea Selatan. Namun pada Agustus 2017, XL Axiata mengumumkan rencana penjualan Elevania kepada 2 perusahaan milik grup Salim. Kemudian kita lihat di sini Lamido, ini adalah saudaranya Lazada. Besutan Rocket Internet yang mencoba merambah pasar Asia Tenggara lewat Lamido pada tahun 2013 dan kemudian Lazada di tahun 2012. Lamido ini awalnya didirikan sebagai penantang utama Tokopedia dan juga Bukalapak, tetapi gagal bersaing hingga akhirnya pada 2015 Lamido dilebur ke Lazada. Itu dia, ada yang dijual, ada yang dilebur, ada yang ditutup. Persaingan sengit e-commerce, sejumlah e-commerce ini berjatuhan akibat ganasnya persaingan retail online karena para pelaku saling perang diskon, perang cashback, berlomba-lomba menawarkan voucher macam-macam ya, dan juga gratis ongkos kirim untuk menarik pengunjung ke situs mereka. Meski sebenarnya kinerja keuangan terus berdarah-darah, istilah kerennya ini adalah strategi bakar duit atau cash burning. Ini dia yang membuat persaingan sangat ketat. Kemudian kita berbicara soal funding. Strategi cash burning ini membutuhkan pendanaan tidak terbatas hingga akhirnya berhasil e-commerce ini menjadi penguasa pasar. Pendanaan menjadi alasan sejumlah e-commerce di tanah air mundur teratur. Manajemen Indosat Ooredoo misalnya menutup Cipika karena butuh pendanaan yang sangat besar sampai menjadi untung. Pendanaan ini menjadi kunci memenangkan Battle of E-commerce. Kemudian market yang dinilai sudah terlalu crowded, terutama dengan masuknya raksasa-raksasa e-commerce asing ke Indonesia. Bahkan hal ini juga alasan yang disebut oleh manajemen XL Axiata saat mereka melepas Elevania. Bahkan pemain asing sendiri seperti Rakuten mengakui kesulitan menghadapi kompetisi bisnis online yang sangat ketat di Indonesia. Tekanan dari para pemain yang ada sangat tinggi bahkan agresif. Investasi ratusan juta dolar tidak kunjung berhenti, terus masuk mengalir ke kas startup hingga Rakuten melihat tidak ada lagi potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut. Akhirnya melepas bisnisnya di Indonesia. Kemudian model bisnis ini juga menjadi bahasan kami, salah satu alasan mengapa Rakuten angkat kaki. Juru bicara Rakuten mengatakan bahwa penutupan dikarenakan perubahan skema bisnis online Rakuten dari business to customer B2B2C menjadi customer to customer C2C. Dan kita lihat selanjutnya seberapa legit sebenarnya pasar e-commerce Indonesia ini karena banyak pemain baru yang terus bermunculan dan raksasa e-commerce asing masuk juga ke tanah air. Alibaba, JD.com, kemudian eBay sudah masuk ke Indonesia sedangkan Amazon juga dilaporkan akan segera berinvestasi di sini. McKinsey melaporkan pada 2017, ini kita lihat di sini. Untuk menyaksikan video lengkapnya silakan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Wiratmaja, CNBC Indonesia, Beyond Business.